disorder. Nah, anak-anak dengan CD atau conduct disorder itu biasanya secara sengaja melakukan perilaku antisosial yang tadi sudah dijelaskan di gangguan kepribadian, di bagian gangguan kepribadian, itu memang secara sengaja melanggar norma sosial atau hak orang lain. Jadi cenderung menjadi pembuli misalnya. Itu kan jelas merugikan orang lain, tapi dia dengan sengaja melakukan hal itu gitu. Terus kemudian mereka bertindak agresif terhadap orang lain, itu cenderung konfrontatif gitu orangnya, baik secara fisik atau verbal. Mereka bisa kadang berbohong atau kadang menipu orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Emang kekhawatirannya sedari kecil conduct disorder bisa-bisa dewasanya itu berkembang menjadi antisocial personality disorder gitu ya. Ini tuh kayak fase awal dari antisocial personality disorder gitu. Nah, ada juga yang berikutnya yang ketiga adalah gangguan sikap menentang atau oppositional deviant disorder atau ODD. Nah, dia biasanya melibatkan bentuk gangguan tingkah laku negativistik atau menentang. Berbeda dengan conduct disorder yang melibatkan kesannya kayak anak ini nakal banget gitu ya. Kalau ODD ini cenderung melawan figur otoritas kayak orang tua, guru gitu. Memang secara sengaja dia pengennya tuh selalu menentang atau menolak figur otoritas. Jadi mereka secara sengaja mengganggu orang lain, mereka juga mudah marah, sensitif, mudah nggak sabaran gitu ya, kemudian gampang tersinggung, tapi dia nggak menyadari bahwa misalnya apa yang dia lakukan itu berkontribusi terhadap marahnya dia gitu. Nah, dia selalu menyalahkan orang lain gitu dan cenderung benci, dengki, dan dendam pada orang lain. Nah, ODD sendiri biasanya dimulai bisa nampak di bawah usia 8 tahun dan mulai berkembang makin makin usianya bertambah gitu ya. Nah, biasanya dimulai dari lingkungan rumah kemudian meluas ke sekolah gitu. Nah, prevalensinya sekitar 1 sampai 11%. Nah, kalau dilihat dari perspektif teorinya sendiri, yang ODD dan CD, itu kalau ODD, itu kalau kalian belajar di psikologi perkembangan, di awal itu kan ada namanya temperamen anak ya, ada easy child, slow to warm, ada difficult. Nah, biasanya kalau kecilnya dia difficult child, itu memang punya kecenderungan untuk dia mengembangkan ODD gitu. Kalau menurut pakar psikodinamika, itu memandang ODD sebagai tanda fiksasi tahap anak di perkembangan psikoseksual di bagian anal gitu. Dia ada masalah ketika melakukan toilet training dengan di bawah bimbingan orang tua gitu ya, sehingga muncullah ini. Kalau berdasarkan perspektif pembelajaran, itu perilaku menentang muncul sebagai bentuk sebagai akibat dari strategi penguatan reinforcement orang tua yang tidak tepat. Misalnya, harusnya ketika anaknya melakukan hal-hal yang katakanlah kenakalan dalam tanda kutip gitu ya, atau hal yang tidak pantas, harusnya kan ditegur gitu ya, dijelaskan gitu secara konkret apa saja yang boleh, apa yang tidak boleh. Tapi biasanya kadang malah diketawain, dianggap lucu gitu, sehingga harusnya di punishment malah di reinforcement gitu yang nggak tepat. Nah, ini juga bisa mempengaruhi gitu. Kemudian CD, faktor keluarga berpengaruh terhadap perkembangan CD. Misalnya pola asuh negatif, gagal memberikan reinforcement pada anak, penerapan disiplin yang kasar dan tidak konsisten. Nah, keluarga dengan anak conduct disorder biasanya memang di dalam keluarga itu pola asuhnya itu interaksinya negatif dan cenderung koertif atau penuh paksaan gitu kalau ke anak tuh. Atau misalnya dia ngelihat anak ayah ke ibunya misalnya atau ayah ke kakaknya atau gimana misalnya ke kakak si anak ini. Nah, anak-anak dengan CD dan ODD mereka menunjukkan cara bias dalam memproses informasi. Jadi mereka bias dalam memproses informasi yang diterima gitu. Mereka biasanya cenderung menyalahkan orang lain atas perkelahian yang dialami. Padahal sebenarnya dia juga berkontribusi misalnya terhadap si perkelahian itu. Tapi ya udah dia ngerasa dirinya nggak salah dan orang lain yang selalu salah. Atau selalu merasa bahwa dirinya diperlakukan secara tidak adil, padahal buktinya sebenarnya belum jelas. Seringkali seperti itu. Nah, penanganan ODD dan CD ini bisa dengan program pelatihan. Biasanya pertama orang tuanya yang dikuatkan gitu. Sehingga paham bagaimana cara mengasuh atau mentreatment anak-anak dengan ODD dan CD. Kemudian anak ini diajarkan keterampilan mengelola konflik, anger management, ketika marah harus seperti apa, ketika berpotensi menunjukkan konflik harus seperti apa gitu.
Kemudian juga ke terapi kognitif perilaku yang digunakan untuk melatih anak yang agresif agar dapat mengkonseptualisasikan ulang provokasi sosial sebagai masalah yang dapat diselesaikan. Atau jadi kalau misalnya ada masalah-masalah yang memicu munculnya agresivitas, itu dia diajak bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Jadi problem solving dibandingkan kalau ada masalah tuh langsung dijawabnya tuh pakai kekerasan misalnya. Jadi diajarin calming self talk, anger management gitu. Nah, kecemasan dan depresi di masa kanak-kanak ini secara umum ya mirip-mirip kayak orang dewasa gitu ya sebenarnya. Tapi ketika di anak-anak pasti kemunculannya kadang tidak dapat diekspresikan karena mereka sendiri juga bingung gitu, nggak ngeh apa yang mereka rasakan. Jadi biasanya munculnya tuh biasanya juga dalam gejala-gejala fisik kayak sakit kepala, sakit perut gitu. Dan mereka juga nggak mampu mengekspresikan sehingga kita sebagai orang tua misalnya atau orang yang lebih dewasa butuh untuk membantu mereka untuk memahami apa yang mereka rasakan. Nah, gangguan kecemasan akan perpisahan atau separation anxiety disorder biasanya kalau itu khas banget di anak-anak. Nah, salah satu penelitian atau kalau teori di psikologi perkembangan dan psikologi pendidikan kalau kalian baca ada tentang attachment theory. Tokohnya Ainsworth yang terkenal. Nah, dia mencatat bahwa perkembangan perilaku kelekatan atau attachment dan menemukan bahwa kecemasan akan perpisahan biasanya dimulai sejak tahun pertama ketika anak-anak usia 1 tahun dan sebagainya itu udah mulai kelihatan kalau sama orang asing tuh cenderung dia punya kecemasan atau ditinggal bentar sama ibunya gitu ya misalnya. Nah, attachment itu kan macam-macam ada secure, insecure dan lain sebagainya gitu. Nah, anak-anak yang dengan secure attachment biasanya membuat dia bisa berkembang dengan lebih independen. Nah, anak-anak juga yang ketika terdiagnosis separation anxiety disorder, ketika dia ketakutan atau kecemasan akan perpisahan dengan pengasuh itu munculnya secara terus-menerus dan berlebihan, tidak sesuai dengan perkembangan anak gitu. Ini misalnya nih, kayak anak mulai usia 3 tahun, 4 tahun, kayak mengikuti kelompok belajar atau kayak PAUD gitu, harusnya sudah mampu gitu ya, mungkin nggak lama-lama gitu kecemasannya atau takut ditinggalnya, tapi dia bisa sampai misalnya mual, muntah gitu. Nah, gangguan kecemasan akan perpisahan dia menyerang sekitar 4-5% anak-anak, biasanya di bawah 12 tahun. Untuk memahami dan menangani kecemasan pada anak, kalau pakai perspektif teorinya psikoanalisa, ini berpendapat bahwa eh, secara umum memang cemas itu kan bentuk ada konflik di alam bawah sadarnya gitu ya. Nah itu di masa kanak-kanak apa? Sama juga kayak anak-anak sama dewasa sih sebenarnya sama. Kalau di ahli kognitif disampaikan ada peran bias kognitif. Anak-anak yang cemas dia cenderung apa namanya menunjukkan ada distorsi kognitif. Jadi pemikirannya yang bias gitu. Kalau berdasarkan perspektif pembelajaran, kecemasan yang tergeneralisasi berasal dari apa namanya rasa takut atau penolakan atau kegagalan yang terbawa pada situasi tertentu. Maksudnya dia takut pada hal-hal tertentu, tapi kemudian dia generalisir gitu. Kemudian penanganannya bisa pakai CBT, terus ada juga pakai obat gitu. Tapi sejauh ini dianggap CBT memiliki efek samping yang jauh lebih ringan dibanding. Kemudian ada depresi pada anak-anak, hampir sama kayak kecemasan. Depresi ini uh, munculnya kadang tidak disadari oleh anak-anak. Uh, Biasanya mereka tampilannya juga keluhan fisik kayak nafsu makannya hilang, penurunan berat badan dan lain sebagainya. Nah, eh, apa namanya? Mereka cenderung misalnya memiliki perasaan putus asa, pola pikir yang terdistorsi, cenderung menyalahkan diri sendiri atas peristiwa negatif atau tidak menyenangkan yang mereka rasakan, harga diri rendah, percaya diri rendah gitu, dan mempersepsikan ya rendah diri gitu ya, mereka nggak mampu melakukan apapun misalnya atau melakukan hal-hal apa sebenarnya mereka mampu gitu tapi persepsi mereka kayak dia nggak mampu. Nah, memahami dan menangani depresi di masa kanak-kanak. Depresi dan perilaku bunuh diri masa kanak-kanak ini sering dikaitkan dengan masalah atau konflik dalam keluarga. Stresornya dapat berupa
permasalahan berat di dalam keluarga atau di dalam kehidupannya si anak ini sendiri sehingga bisa mengurangi self esteem atau harga dirinya dia atau merasa jadi nggak kompeten dan juga kayak passionnya dia mengerjakan hal yang dia suka tuh jadi kayak berkurang. Nah, pola pemikiran yang terdistorsi pada anak-anak dan remaja ini misalnya dia jadi kayak terlalu pesimis gitu ya. Kemudian membesar-besarkan konsekuensi dari kejadian negatif. Kejadian negatif dikit aja dia udah merasa kayak dampaknya akan sangat-sangat sangat besar. Kemudian menyalahkan diri sendiri gitu. Kemudian juga sebenarnya dia punya pencapaian yang baik, tapi dia tuh kayak ngerasa itu baru atau suatu hal yang sebenarnya nggak bisa dibanggakan, misalnya kayak gitu. Penanganannya bisa pakai CBT. Dia dilatih keterampilan sosial, problem solving, pola pikirnya gitu ya. Ada juga kalau medis itu dengan antidepresan. Nah, bunuh diri pada anak dan remaja ini sebenarnya jarang terjadi. Namun biasanya mulai muncul itu tanda-tandanya di akhir remaja menuju dewasa awal gitu. Karena berdasarkan penelitian di Amerika sendiri, usia-usia yang rentan gitu ya untuk melakukan bunuh diri itu 15 sampai 12 tahun dan angkanya sangat tinggi. Bukan cuman terutama di luar Indonesia ya, di luar negara-negara apa namanya, nah kayak di Amerika dan lain sebagainya. Ini termasuk penyebab ketiga tertinggi kematian gitu ya setelah kecelakaan dan pembunuhan kalau di tahun 2003. Kalau di sekarang-sekarang ini kayak penyakit jantung, terus kemudian kecelakaan gitu ya, dan ini juga cukup tinggi. Nah, faktor risiko bunuh diri ini bermacam-macam. Ada karena eh, kalau disampaikan di sini gender cukup berperan gitu ya, walaupun perlu dikaji lebih lanjut. Kemudian faktor geografi, eh, terus kemudian etnisitas, ada cenderung putus asa gitu ya, mudah putus asa. Kemudian ada percobaan bunuh diri sebelumnya, ada kemungkinan pelecehan seksual, masalah keluarga, peristiwa hidup yang menimbulkan stres, penyalahgunaan obat. Nah, penularan sosial ini maksudnya kayak kalau sekarang tuh ada di beberapa tahun di beberapa tahun lalu itu jadi karena terlalu banyak diekspos tentang bunuh diri, orang-orang itu oleh media gitu ya. Jadi cenderung orang-orang itu meniru gitu, meniru hal itu. Terutama kalau misalnya ada masalah yang dianggap mirip atau misalnya dia udah nggak kuat, jadi exposure bunuh diri itu tuh exposure berita, tampilan berita atau konsumsi konsumsi berita-berita tentang bunuh diri itu cenderung menular dalam tanda kutip gitu ya. Ada gangguan eliminasi tadi yang disampaikan, cenderung suka ngompol gitu atau BAB di celana gitu. Nah, kalau enuresis itu kesulitan mengendalikan BAK, kalau enkopresis sulit mengendalikan BAB. Nah, definisinya gangguan eliminasi ini adalah, nah ini kesulitan mengendalikan BAB dan BAK tanpa adanya masalah penyebab organik. Organik itu maksudnya nggak ada masalah di fisiknya, gangguan di otak atau medis itu nggak ada. Kalau yang BAK itu enuresis, kalau yang BAB itu enkopresis. Penanganannya ada namanya metode alarm urin, yaitu teknik mengkondisikan anak dengan enuresis untuk merespon tekanan kandung kemih kalau udah mulai kebelet pipis gitu ya. Mereka di alarm untuk bangun dan ke kamar mandi gitu sebelum mengompol. Oke, sudah selesai. Terima kasih.